Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat cahaya Islam digital yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan kali ini akan disampaikan sebuah kisah penuh hikmah dari tokoh yang sangat terkenal karena kecerdikannya dan ketulusannya, yaitu Abu Nawas. Kisah ini berjudul Jawaban Abu Nawas yang mengejutkan semua orang. Tidak hanya menghibur, tetapi juga syarat dengan pelajaran hidup yang mendalam, mengingatkan manusia tentang pentingnya iman, kebijaksanaan dan kerendahan hati. Mari simak kisah ini dengan hati yang tenang, sambil berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita cahaya ilmu dan hikmah dalam setiap langkah kehidupan. Dalam sejarah peradaban Islam yang penuh dengan kisah kebijaksanaan, terdapat tokoh-tokoh yang namanya selalu dikenang karena ketajaman akal, keberanian, serta keikhlasan hati dalam menyampaikan kebenaran. Salah satu tokoh yang selalu hadir dalam ingatan masyarakat, baik di negeri Arab maupun di banyak penjuru dunia Islam lainnya, adalah Abu Nawas. Sosok ini dikenal sebagai pribadi yang jenaka, cerdas dan penuh dengan kejutan. Ia bukan seorang ulama besar yang duduk di mimbar masjid dengan pakaian kebesaran, melainkan seorang yang sederhana, namun setiap kata-kata dan tindakannya seringkali mengandung makna mendalam. Di balik kelucuannya, tersimpan kebijaksanaan yang menembus logika. Itulah sebabnya mengapa kisah-kisah tentang Abu Nawas tidak pernah lekang waktu, selalu hidup di tengah masyarakat dan menjadi bahan pelajaran yang berharga. Kisah yang akan dikisahkan dalam bab ini adalah tentang bagaimana Abu Nawas memberikan sebuah jawaban yang mengejutkan semua orang, termasuk Raja Harun al-Rashid, raja besar yang terkenal adil, bijaksana namun juga gemar menguji kecerdasan orang-orang di sekitarnya. Pertanyaan yang dilontarkan raja tampak sederhana, tetapi menyimpan kerumitan filsafat dan logika yang sulit dipecahkan. Disinilah ketegangan sekaligus keindahan kisah ini dimulai. Bayangkan suasana istana Baghdad pada masa kejayaan kekhalifahan Abbasiyah. Dinding-dinding istana dihiasi ukiran yang indah, lantai berlapis permadani Persia, dan lampu-lampu minyak yang menyala menerangi ruangan megah. Para penasihat kerajaan, ulama dan cendekiawan duduk berjajar dengan pakaian terbaik mereka, masing-masing membawa kitab dan catatan, tanda bahwa mereka adalah orang-orang berilmu. Di tengah ruangan, berdirilah singgasana megah tempat Raja Harun al-Rashid duduk dengan wibawa yang membuat semua orang menundukkan kepala. Namun di tengah kemegahan itu, hadir seorang pria sederhana bernama Abu Nawas. Penampilannya tidak mewah, bahkan cenderung biasa saja. Namun senyumnya yang tenang dan sorot matanya yang penuh keyakinan membuat ia berbeda dari yang lain. Para penasihat kerajaan sering meremehkannya, menganggapnya hanya seorang pelawak istana. Namun Raja Harun al-Rashid tahu bahwa di balik kesederhanaannya, Abu Nawas memiliki akal cemerlang yang sulit ditandingi. Pada hari itu, Raja memutuskan untuk memberikan sebuah pertanyaan besar di hadapan semua orang. Pertanyaan ini bukan hanya untuk menghibur atau menguji Abu Nawas, tetapi juga sebagai pelajaran bagi para penasihat kerajaan. Dengan suara yang lantang dan penuh wibawa, Raja berkata, "Manakah yang lebih dahulu ada, ayam atau telur?" Pertanyaan sederhana ini seketika membuat ruangan hening. Para penasihat saling pandang. Sebagian mulai berpikir keras, sebagian lainnya memilih diam karena tidak ingin memberikan jawaban yang keliru. Pertanyaan ini memang tampak remeh, namun sesungguhnya ia menyimpan kerumitan filsafat dan logika yang sulit dipecahkan. Inilah yang membuat banyak orang terdiam, tidak berani berspekulasi di hadapan raja yang terkenal tajam dan bijaksana. Dalam suasana yang penuh ketegangan itu, Abu Nawas berdiri dengan tenang. Ia menatap raja dengan penuh rasa hormat, lalu memandang sekeliling melihat wajah-wajah penasihat yang kebingungan. Senyum tipis terukir di bibirnya, bukan sebagai tanda meremehkan, melainkan sebagai cerminan ketenangan hatinya. Abu Nawas tahu bahwa pertanyaan ini bukan hanya untuk menjawab teka-teki,
tetapi juga untuk menguji sejauh mana seseorang mampu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan. Baginya, jawaban tidak harus rumit. Justru kesederhanaan yang berlandaskan pada kebenaran adalah kekuatan yang sebenarnya. Maka ia pun bersiap untuk memberikan jawaban yang akan menggetarkan ruangan, mengejutkan raja, dan membuat semua orang terdiam sekaligus merenung. Kisah ini mengajarkan kita sebuah pelajaran besar. Dalam hidup, seringkali kita dihadapkan pada persoalan yang tampak rumit dan tidak ada ujungnya. Pertanyaan tentang ayam dan telur adalah simbol dari kebingungan manusia dalam mencari jawaban terhadap hal-hal mendasar. Namun Abu Nawas menunjukkan bahwa jawaban sejati bukanlah hasil perdebatan panjang yang melelahkan, melainkan hasil dari ketenangan berpikir dan keyakinan bahwa segala sesuatu bermula dari Allah, Sang Pencipta yang Maha Perempurna. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 117, Allah itu pencipta langit dan bumi. Bila Dia menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu berawal dari kehendak Allah, dan ciptaannya selalu hadir dalam bentuk yang sempurna. Inilah inti dari jawaban yang akan Abu Nawas sampaikan. Pendahuluan dari kisah ini memberi gambaran bahwa kebijaksanaan bukan hanya milik mereka yang bergelar tinggi atau berilmu banyak, tetapi juga milik mereka yang mampu melihat kebenaran dengan mata hati yang jernih. Abu Nawas adalah contoh nyata bagaimana seorang yang sering dianggap rendah justru mampu mengajarkan hikmah besar kepada para penguasa dan cendekiawan. Kisah ini tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi juga di masa kini. Setiap manusia, baik muda maupun tua, dapat belajar untuk menghadapi persoalan hidup dengan ketenangan, kesederhanaan dan iman kepada Allah. Maka, mari membuka lembaran berikutnya untuk menyelami jawaban mengejutkan Abu Nawas yang akan menjadi teladan bagi setiap hati yang haus akan hikmah. Ujian dari Raja Harun al-Rashid. Pada masa kejayaan Daulah Abbasiyah, Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban Islam. Di tengah kemegahan itu, Raja Harun al-Rashid dikenal sebagai sosok yang bukan hanya berwibawa, tetapi juga memiliki kecerdasan yang tinggi. Beliau gemar menguji orang-orang di sekitarnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak biasa, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menggali kebijaksanaan tersembunyi. Salah satu ujian yang paling terkenal terjadi ketika beliau melemparkan pertanyaan tentang asal mula ayam dan telur. Pertanyaan sederhana itu ternyata mengandung makna mendalam, hingga membuat para ulama dan penasehat kerajaan kebingungan. Inilah salah satu momen di mana kecerdasan Abu Nawas diuji di hadapan banyak orang. Pada suatu pagi yang cerah, Raja memanggil semua penasehat, ahli ilmu, dan tokoh-tokoh yang dianggap paling bijak untuk berkumpul di aula istana. Suasana penuh dengan keanggunan dan ketegangan. Dinding istana dihiasi ukiran kaligrafi indah yang memuji kebesaran Allah, sementara lantai permadani Persia yang lembut menambah megahnya suasana. Para ulama dan penasehat duduk dengan tenang, namun hati mereka diliputi rasa ingin tahu tentang apa yang akan raja tanyakan kali ini. Harun al-Rashid memandang mereka satu persatu dengan tatapan tajam, lalu tersenyum kecil. Beliau tahu pertanyaan yang akan dilontarkan bukan pertanyaan biasa. Dengan suara lantang raja berkata, "Wahai penasehatku, wahai orang-orang berilmu, jawablah, manakah yang lebih dahulu ada, ayam atau telur?" Sekejap ruangan itu menjadi sunyi. Pertanyaan yang terdengar ringan itu seakan membungkam semua mulut. Sebagian penasehat mencoba berpikir dengan logika alamiah. Ada yang berbisik bahwa telur pasti lebih dahulu karena ayam berasal dari telur. Namun segera disanggah oleh yang lain, tanpa ayam bagaimana mungkin ada telur? Mereka terjebak dalam lingkaran logika yang tidak berujung. Beberapa mencoba mengaitkannya dengan filsafat Yunani yang pada masa itu banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Namun, semakin banyak teori yang dilontarkan, semakin besar kebingungan yang muncul. Raja hanya tersenyum melihat mereka yang berputar-putar dalam jawaban. Beliau tahu,
Jawaban yang benar tidak sekadar terletak pada logika, melainkan pada kebijaksanaan dan pemahaman yang dalam tentang hakikat kehidupan. Di antara kerumunan, berdirilah Abu Nawas. Ia dikenal sebagai sosok yang tidak pernah takut untuk berbicara di hadapan siapapun, meskipun sering dianggap sebagai pelawak istana. Namun kali ini tatapan semua orang tertuju padanya dengan rasa ragu. Mereka bertanya-tanya dalam hati, apakah mungkin seorang seperti Abu Nawas mampu menjawab pertanyaan yang bahkan membuat para ulama bingung? Sebagian bahkan tersenyum sinis, menganggap Abu Nawas akan menjadikan pertanyaan itu bahan lejukan. Tetapi Raja Harun al-Rashid tahu, Abu Nawas berbeda. Di balik kesederhanaan penampilannya, ia menyimpan kecerdasan yang tajam, kemampuan berpikir yang melampaui banyak orang. Abu Nawas berdiri dengan tenang. Ia menundukkan kepala sejenak sebagai tanda hormat kepada raja, kemudian menatap hadirin dengan sorot mata penuh keyakinan. Dalam hatinya, ia memahami bahwa pertanyaan ini bukan sekadar tentang ayam atau telur. Pertanyaan ini adalah ujian iman, tentang bagaimana manusia melihat asal mula ciptaan dengan menyadari kebesaran Sang Khalik. Ia lalu berkata dengan suara jelas, "Wahai Raja, pertanyaan ini tidak akan pernah selesai jika hanya dipandang dengan akal semata. Jika bertanya dengan logika, maka orang akan terus berdebat tanpa henti. Tetapi jawaban yang sebenarnya hanya bisa dipahami jika kita kembali kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menciptakan segala sesuatu tanpa membutuhkan perantara. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah apabila berkehendak sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Quran Surah Yasin ayat 82. Maka yang lebih dahulu bukanlah ayam atau telur, melainkan kehendak Allah yang menciptakan keduanya. Suasana ruangan seketika berubah, semua orang terdiam, bahkan sebagian ulama menundukkan kepala tanda kagum. Jawaban Abu Nawas sederhana, namun memukul hati dengan keras. Ia tidak terjebak pada logika yang berputar-putar, tidak pula bersandar pada filsafat yang membingungkan. Ia kembali kepada inti ajaran Islam bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Raja Harun al-Rashid pun tersenyum puas. Inilah jawaban yang selama ini beliau nantikan, jawaban yang menunjukkan kebijaksanaan sejati. Bukan jawaban yang memanjakan akal semata, tetapi jawaban yang menghubungkan akal dengan keimanan. Pelajaran besar dari ujian ini adalah bahwa tidak semua persoalan hidup dapat dijawab dengan akal semata. Ada kalanya akal manusia terbatas dan hanya bisa melihat sebagian kecil dari kebenaran. Ketika akal terhenti, imanlah yang harus mengambil alih. Itulah sebabnya Allah menurunkan wahyu, agar manusia tidak tersesat dalam kebingungan. Kisah ini juga mengajarkan bahwa jawaban yang sederhana bisa lebih kuat daripada jawaban yang rumit. Dalam hidup sehari-hari, banyak persoalan yang terlihat rumit. Tetapi jika kembali kepada iman, maka jalan keluar akan terlihat jelas. Raja Harun al-Rashid pun memuji Abu Nawas di hadapan semua orang. Beliau mengatakan bahwa kecerdasan sejati bukan hanya terlihat dari seberapa banyak ilmu yang dimiliki, tetapi dari sejauh mana seseorang mampu menghubungkan pengetahuan dengan keimanan. Abu Nawas dengan sederhana mengajarkan bahwa jawaban hidup bukanlah sekadar hasil berpikir panjang, melainkan buah dari keyakinan kepada Allah. Sejak hari itu, kisah tentang ujian ayam dan telur menjadi salah satu cerita yang dikenang sepanjang masa. Kebijaksanaan Abu Nawas yang menginspirasi. Dalam setiap kisah yang melibatkan Abu Nawas, selalu ada hikmah besar yang bisa dipetik. Meskipun seringkali ia mengemasnya dalam balutan kelucuan atau jawaban yang mengejutkan. Ketika ia menjawab pertanyaan Raja Harun al-Rashid tentang ayam dan telur, dengan mengembalikannya kepada kehendak Allah, banyak orang yang menyadari betapa bijaksananya cara pandang tersebut. Bukan hanya sekadar jawaban cerdas, melainkan sebuah pengingat yang mendalam bahwa kehidupan ini sepenuhnya berada dalam genggaman Sang Pencipta. Kebijaksanaan Abu Nawas tidak terletak pada kemampuannya menyusun kata-kata yang indah semata,
melainkan pada keberanian dan ketulusan untuk menempatkan kebenaran di atas segalanya. Ia tidak terjebak dalam perdebatan yang membingungkan, melainkan memilih jalan yang sederhana namun penuh makna. Kebijaksanaan ini sesungguhnya mengajarkan bahwa manusia seringkali terlalu sibuk mencari jawaban dengan akal semata, padahal akal memiliki keterbatasan. Allah menciptakan akal sebagai alat untuk berpikir, tetapi bukan untuk menandingi wahyu. Abu Nawas seolah mengingatkan semua orang bahwa ilmu pengetahuan, betapapun luasnya, tetap harus berpijak pada keyakinan kepada Allah. Jika tidak, manusia akan tersesat dalam lingkaran logika yang tidak pernah berujung. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 85, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit. Ayat ini menegaskan bahwa pengetahuan manusia sangat terbatas dan ada banyak hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Karena itu, keimanan menjadi penuntun utama. Ketika Abu Nawas memberikan jawaban yang menenangkan hati, orang-orang yang mendengarnya merasa seolah-olah mereka baru saja keluar dari kegelapan. Selama ini para penasehat istana mungkin terlalu terfokus pada kebesaran ilmu mereka, hingga lupa bahwa segala sesuatu bermula dari Allah. Dengan jawaban yang sederhana, Abu Nawas menyadarkan mereka bahwa kehidupan tidak boleh dijauhkan dari Sang Pencipta. Inilah yang membuat kebijaksanaan Abu Nawas sangat menginspirasi. Ia mampu mengingatkan manusia pada hakikat yang sering terlupakan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali persoalan yang menyerupai pertanyaan ayam dan telur. Ada persoalan yang membuat manusia bingung, berputar-putar tanpa arah, hingga menimbulkan perdebatan panjang. Namun, kebijaksanaan Abu Nawas mengajarkan bahwa untuk setiap persoalan, kunci sebenarnya adalah kembali kepada Allah. Misalnya ketika menghadapi kesulitan hidup, manusia sering bertanya, mengapa cobaan itu datang? Ada yang mencoba mencari jawaban dengan logika semata, namun tetap tidak menemukan ketenangan. Padahal jika mengembalikan semua pada Allah, hati akan menjadi lapang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dengan ayat ini, setiap muslim diingatkan bahwa cobaan apapun yang datang sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan hambanya. Kebijaksanaan Abu Nawas juga mengajarkan tentang kesederhanaan. Ia tidak merasa perlu menyaingi para ulama dengan istilah yang sulit atau teori yang berbelit. Justru dengan kesederhanaannya, ia mampu menyentuh hati banyak orang. Ini mengajarkan bahwa dalam berdakwah atau menyampaikan kebenaran, yang terpenting bukanlah kerumitan kata, melainkan keikhlasan hati. Rasulullah SAW pun mencontohkan hal yang sama. Beliau selalu berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang, dari yang paling berilmu hingga yang sederhana. Ini sesuai dengan sabda beliau, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya, hadis riwayat Muslim. Artinya, menyampaikan kebenaran haruslah dengan cara yang mudah dimengerti agar pesan sampai ke hati. Kisah ini juga mengajarkan tentang keberanian. Tidak semua orang berani berdiri di hadapan raja dan para penasihat kerajaan untuk menyampaikan jawaban yang berbeda dari yang lain. Banyak yang mungkin memilih diam karena takut dianggap bodoh atau salah. Namun Abu Nawas dengan tenang memberikan jawaban yang berlandaskan iman. Keberanian seperti ini hanya lahir dari hati yang yakin kepada Allah. Ia tidak takut dengan ejekan atau keraguan orang lain karena yang ia cari hanyalah keridhaan Allah. Inilah pelajaran yang sangat relevan untuk kehidupan masa kini. Seringkali seseorang merasa takut untuk berbeda, takut dikritik atau takut dianggap aneh. Padahal selama yang dipegang adalah kebenaran dan iman kepada Allah, tidak ada yang perlu ditakuti. Kebijaksanaan Abu Nawas memberi inspirasi agar setiap muslim selalu menjadikan iman sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak.
Ketika menghadapi persoalan, jangan hanya mengandalkan kecerdasan, tetapi sertakan juga doa dan tawakal. Ketika menyampaikan kebenaran, lakukan dengan kesederhanaan dan keikhlasan, bukan dengan niat untuk dipuji. Dan ketika berada dalam tekanan atau ujian, milikilah keberanian untuk tetap teguh pada jalan Allah. Semua ini adalah teladan yang bisa dipetik dari kisah Abu Nawas yang penuh hikmah. Dengan demikian, kebijaksanaan Abu Nawas bukan sekadar cerita jenaka yang menghibur, tetapi pelajaran yang sangat mendalam. Ia menunjukkan bahwa orang yang dianggap sederhana pun bisa menjadi sumber inspirasi besar. Dalam hidup ini, yang terpenting bukanlah penampilan luar, melainkan isi hati dan keyakinan kepada Allah. Kisahnya menjadi pengingat bahwa setiap orang tanpa memandang status atau kedudukan bisa memberikan hikmah jika berpegang teguh pada iman. Inilah sebabnya mengapa jawaban Abu Nawas terus dikenang, tidak hanya sebagai jawaban yang mengejutkan, tetapi juga sebagai inspirasi yang membangkitkan semangat untuk selalu kembali kepada Allah. Hikmah di balik jawaban Abu Nawas. Setiap jawaban yang lahir dari kebijaksanaan tidak hanya dimaksudkan untuk menyelesaikan sebuah pertanyaan, melainkan juga membawa hikmah yang lebih dalam bagi siapa saja yang mendengarnya. Jawaban Abu Nawas tentang ayam dan telur yang mengembalikan semuanya kepada kehendak Allah bukan hanya mengejutkan Raja Harun al-Rashid dan para penasihat kerajaan, tetapi juga membuka mata banyak orang akan makna sejati kehidupan. Pertanyaan sederhana itu ternyata menjadi jembatan untuk menyadarkan manusia agar tidak terjebak dalam perdebatan tanpa ujung. Di balik jawaban yang ringkas, tersimpan pelajaran yang menuntun hati kepada iman, kesadaran, dan ketundukan kepada Sang Pencipta. Hikmah pertama yang bisa dipetik adalah kesadaran bahwa akal manusia memiliki batas. Manusia seringkali terlalu mengandalkan pikirannya, merasa mampu menjawab segala sesuatu dengan logika dan ilmu. Namun pertanyaan tentang ayam dan telur menunjukkan bagaimana akal bisa terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Jawaban Abu Nawas yang kembali kepada Allah menegaskan bahwa di atas akal ada wahyu dan di atas logika ada iman. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2 menegaskan, kitab ini, Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ini mengingatkan bahwa petunjuk sejati bukan berasal dari akal semata, melainkan dari wahyu Allah. Maka hikmah besar dari jawaban itu adalah menempatkan akal pada posisinya sebagai alat bantu, bukan sebagai penentu utama kebenaran. Hikmah kedua adalah bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini berawal dari kehendak Allah. Abu Nawas dengan cerdas menegaskan bahwa bukan ayam atau telur yang lebih dahulu, melainkan perintah Allah kun fayakun. Hikmah ini membawa pemahaman bahwa seluruh ciptaan tunduk pada kehendaknya. Seperti disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 62, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Dengan menyadari hal ini, manusia diajak untuk melihat kehidupan dengan penuh keimanan. Segala sesuatu yang dimiliki, dialami, atau terjadi dalam kehidupan bukanlah hasil kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah yang sempurna. Hikmah ketiga yang tersirat adalah pentingnya kesederhanaan dalam berpikir. Abu Nawas tidak membungkus jawaban dengan istilah yang rumit atau teori yang panjang. Justru dengan kesederhanaannya, jawaban itu menjadi terang benderang dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Dari sinilah kita belajar bahwa kebenaran sejati tidak perlu selalu diungkapkan dengan kerumitan. Rasulullah SAW pun mencontohkan cara menyampaikan ajaran dengan bahasa yang sederhana, penuh kasih, dan mudah dipahami.
Kesederhanaan adalah kekuatan, karena pesan yang sampai ke hati jauh lebih bernilai daripada kata-kata indah yang hanya berhenti di telinga. Hikmah keempat adalah keberanian untuk menegakkan kebenaran di hadapan siapapun. Abu Nawas tidak gentar meskipun berada di hadapan raja yang memiliki kuasa penuh. Dia tidak takut salah, tidak pula terjebak dalam rasa rendah diri. Keberaniannya lahir dari keyakinan yang kokoh kepada Allah. Dari sinilah manusia belajar bahwa keberanian sejati bukanlah keberanian fisik semata, melainkan keberanian spiritual, berani menyampaikan kebenaran meskipun berbeda dengan orang banyak. Ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Dawud. Meskipun Raja Harun al-Rashid bukanlah penguasa zalim, namun hadis ini menunjukkan betapa mulianya sikap berani menyampaikan kebenaran. Hikmah kelima adalah bahwa jawaban Abu Nawas mengajarkan ketundukan kepada Allah dalam menghadapi hal-hal yang tidak mampu dijangkau manusia. Dalam kehidupan modern sekalipun, banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab tuntas oleh ilmu pengetahuan. Ada misteri kehidupan, kematian, rizki, dan takdir yang berada di luar kontrol manusia. Dengan kembali kepada Allah, hati menjadi tenang dan tidak larut dalam kebingungan. Inilah pelajaran berharga. Jangan habiskan hidup untuk memperdebatkan hal-hal yang tidak jelas, tetapi fokuslah pada memperkuat iman dan amal. Selain itu, jawaban Abu Nawas juga mengingatkan bahwa hikmah bisa datang dari siapa saja, bukan hanya dari orang yang bergelar atau berpangkat tinggi. Banyak yang awalnya meremehkan Abu Nawas karena dianggap hanya pelawak istana, namun justru darinya lahir jawaban yang penuh makna. Ini mengajarkan bahwa jangan pernah meremehkan siapapun, karena Allah bisa memberikan hikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Rasulullah SAW pernah bersabda, kebijaksanaan adalah milik orang beriman yang hilang. Dimanapun ia menemukannya, ia berhak atasnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan demikian, setiap orang bisa menjadi sumber pelajaran berharga, asalkan dilihat dengan hati yang terbuka. Hikmah terakhir dari kisah ini adalah pentingnya menjadikan iman sebagai fondasi dalam setiap aspek kehidupan. Pertanyaan ayam dan telur hanyalah simbol. Dalam kehidupan nyata, banyak masalah yang membuat manusia bingung, berdebat, dan mencari jawaban. Namun, jika iman menjadi landasan, setiap persoalan akan menemukan titik terang. Iman membuat manusia lebih tenang dalam menerima takdir, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan lebih sabar dalam menghadapi ujian. Inilah inti dari semua hikmah yang disampaikan Abu Nawas melalui jawaban singkatnya, bahwa hidup akan selalu terang jika iman menjadi pelita. Dengan demikian, hikmah di balik jawaban Abu Nawas tidak hanya sebatas kecerdasan menjawab teka-teki, melainkan pengingat abadi tentang pentingnya iman, kesederhanaan, keberanian dan ketundukan kepada Allah. Setiap muslim yang mendengar kisah ini seharusnya tidak hanya terhibur, tetapi juga semakin yakin bahwa kebenaran sejati selalu ada pada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dari seorang Abu Nawas, kita belajar bahwa bahkan hal yang tampak sepele bisa menjadi jalan untuk menemukan pelajaran hidup yang dalam. Pelajaran untuk kehidupan sehari-hari. Kisah Abu Nawas dengan jawaban mengejutkan tentang ayam dan telur bukan sekadar cerita jenaka di istana Baghdad, melainkan sebuah cermin yang memantulkan banyak pelajaran untuk kehidupan sehari-hari. Kehidupan manusia, baik di masa lalu maupun masa kini, selalu dipenuhi dengan pertanyaan, persoalan, dan kebingungan.
Tidak jarang pertanyaan itu sederhana tetapi memancing perdebatan panjang yang tak kunjung menemukan ujung. Disinilah nilai kisah ini menjadi relevan sebab jawaban Abu Nawas menunjukkan bahwa setiap kebingungan bisa diterangi dengan iman, setiap kesulitan bisa dipermudah dengan kesederhanaan, dan setiap ketidakpastian bisa dijawab dengan keyakinan kepada Allah. Firman Allah dalam surah Al-Talaq ayat 3 menguatkan hal ini. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Pelajaran pertama yang dapat dipetik adalah pentingnya menempatkan iman sebagai fondasi dalam setiap aspek kehidupan. Banyak orang yang ketika menghadapi masalah lebih dulu mencari jawaban dengan logika, strategi, atau bahkan bantuan manusia lain. Tidak salah menggunakan akal, tetapi jika iman tidak menjadi fondasi, maka jawaban yang ditemukan hanya sementara dan seringkali tidak memberi ketenangan. Abu Nawas mengajarkan bahwa jawaban sejati lahir dari kesadaran bahwa Allah lah sumber dari segala sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini bisa diterapkan saat menghadapi kesulitan ekonomi, masalah keluarga, atau tekanan pekerjaan. Alih-alih larut dalam stres, mulailah dengan doa, tawakal, dan keyakinan bahwa Allah Maha Mengatur. Firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 3 menguatkan hal ini. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Pelajaran kedua adalah kesederhanaan dalam berpikir. Abu Nawas tidak menggunakan kata-kata rumit atau teori panjang untuk menjawab pertanyaan raja. Justru dengan jawaban sederhana, semua orang bisa memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dalam kehidupan modern, manusia seringkali terjebak dalam kerumitan berpikir. Saat menghadapi masalah, banyak yang membuat perencanaan yang terlalu rumit hingga akhirnya malah terjebak dalam kebingungan. Padahal kesederhanaan seringkali membawa solusi yang lebih jelas. Misalnya, ketika seseorang ingin memperbaiki kondisi keuangannya, cukup dengan langkah sederhana seperti hidup hemat, mengatur anggaran, dan menghindari utang yang tidak perlu. Kesederhanaan adalah jalan untuk memudahkan, dan memudahkan berarti mendekatkan diri kepada ketenangan. Pelajaran ketiga adalah keberanian untuk tetap berpegang pada kebenaran meskipun berbeda dari kebanyakan orang. Abu Nawas berdiri di hadapan raja dan para penasihat tanpa gentar, memberikan jawaban yang berbeda dari kebingungan mereka. Keberanian ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, seorang muslim tidak boleh takut untuk menjalankan kebenaran meskipun lingkungannya berbeda. Misalnya, ketika berada di tempat kerja yang penuh dengan praktik curang, keberanian untuk tetap jujur adalah teladan dari iman. Atau ketika lingkungan sosial mendorong kepada gaya hidup berlebihan, keberanian untuk hidup sederhana sesuai syariat adalah bentuk istiqomah. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu menjadi orang yang ikut-ikutan dengan berkata, jika manusia berbuat baik, kami pun berbuat baik. Jika mereka berbuat zalim, kami pun ikut berbuat zalim. Tetapi biasakanlah dirimu, jika manusia berbuat baik, maka berbuatlah baik. Dan jika mereka berbuat zalim, maka janganlah ikut berbuat zalim." Hadis riwayat Tirmidzi. Pelajaran keempat adalah kesadaran bahwa ilmu yang sejati bukan hanya tentang pengetahuan duniawi, tetapi juga tentang kemampuan mengaitkannya dengan iman. Para penasehat istana yang penuh dengan teori justru terjebak dalam kebingungan, sementara Abu Nawas yang sederhana mampu memberikan jawaban yang penuh makna. Hal ini mengajarkan bahwa ilmu tanpa iman hanyalah setengah jalan. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang bisa memiliki gelar tinggi, jabatan besar, atau pengetahuan luas, tetapi tanpa iman, semua itu tidak membawa ketenangan. Sebaliknya, seseorang yang sederhana dalam ilmu, tetapi kuat dalam iman, bisa memberikan teladan dan kedamaian bagi sekitarnya. Pelajaran kelima adalah pentingnya bersikap rendah hati. Banyak orang yang meremehkan Abu Nawas karena penampilannya sederhana. Namun ternyata, justru dari dirinya lahir hikmah yang luar biasa. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini mengajarkan agar jangan meremehkan siapapun. Hikmah bisa datang dari siapa saja, bahkan dari orang yang tampak biasa. Mungkin seorang tetangga yang sederhana bisa memberikan nasihat berharga, atau seorang anak kecil bisa mengingatkan tentang kejujuran. Allah menegaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa. Bukan harta, kedudukan, atau gelar yang menentukan kemuliaan, tetapi ketakwaan."
Pelajaran keenam adalah pentingnya memandang masalah hidup dengan ketenangan. Pertanyaan ayam dan telur mungkin membuat sebagian orang panik atau bingung, tetapi Abu Nawas menanggapinya dengan tenang. Ketenangan ini adalah kunci dalam menghadapi masalah sehari-hari. Banyak persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan, tetapi menjadi rumit karena hati gelisah dan pikiran kacau. Dengan ketenangan, seseorang bisa berpikir lebih jernih dan menemukan solusi yang tepat. Ketenangan lahir dari iman, doa, dan keyakinan bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Allah. Akhirnya, kisah ini mengajarkan bahwa setiap muslim bisa menjadikan hidupnya lebih bermakna dengan meneladani sikap Abu Nawas. Berpikir sederhana, berpegang pada iman, berani menyampaikan kebenaran, rendah hati, dan selalu tenang dalam menghadapi masalah. Dengan sikap-sikap ini, kehidupan sehari-hari tidak hanya menjadi perjalanan biasa, tetapi juga menjadi jalan menuju ridha Allah. Relevansi kisah Abu Nawas di zaman modern. Kisah Abu Nawas tentang jawaban mengejutkan mengenai ayam dan telur bukan hanya cerita klasik yang berhenti di masa lalu. Justru, kisah ini terasa semakin relevan di zaman modern ketika manusia dihadapkan pada berbagai persoalan hidup yang kompleks, teknologi yang serba cepat, dan arus informasi yang tak terbendung. Apa yang diajarkan Abu Nawas melalui kesederhanaan dan keteguhan imannya dapat menjadi pelita bagi generasi sekarang agar tidak tersesat dalam kebingungan dunia. Salah satu relevansi terbesar kisah ini adalah tentang ketenangan menghadapi kebingungan. Di era modern, banyak orang yang mengalami kegelisahan akibat terlalu banyak pilihan, pertanyaan, atau keraguan. Misalnya, seseorang ingin menentukan jalur pendidikan atau karir, tetapi kebingungan karena setiap pilihan tampak sama-sama baik atau sama-sama beresiko. Begitu pula dalam dunia informasi digital, manusia setiap hari dibanjiri berita, opini, dan teori dari berbagai sudut pandang. Akibatnya, banyak yang justru kehilangan arah dan mudah terombang-ambing. Abu Nawas mengajarkan bahwa ketenangan hati yang lahir dari iman adalah kunci untuk keluar dari kebingungan. Dengan kembali kepada Allah sebagai sumber kebenaran, manusia tidak mudah panik meskipun berhadapan dengan banyak pilihan. Relevansi berikutnya adalah kesederhanaan dalam menyelesaikan masalah. Dunia modern seringkali dipenuhi solusi yang tampak rumit, aplikasi digital yang berlapis-lapis, sistem manajemen yang kompleks, hingga teori psikologi atau ekonomi yang sulit dipahami masyarakat awam. Padahal, banyak masalah sehari-hari sebenarnya bisa diselesaikan dengan langkah sederhana. Abu Nawas tidak menggunakan penjelasan ilmiah panjang untuk menjawab pertanyaan raja, tetapi cukup kembali pada konsep penciptaan Allah. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak selalu mencari solusi yang rumit ketika kesederhanaan bisa menjadi jalan keluar. Misalnya, masalah kesehatan seringkali bisa dicegah dengan pola hidup sederhana, makan sehat, olahraga teratur, dan cukup istirahat. Selain itu, kisah Abu Nawas mengajarkan pentingnya kritis terhadap kebiasaan berpikir yang umum. Di zaman modern, banyak orang terjebak dalam pola pikir massal, ikut-ikutan tren tanpa memikirkan apakah itu benar atau salah. Media sosial memperparah ini dengan budaya viral. Sesuatu dianggap benar hanya karena banyak orang mengikuti. Abu Nawas tampil berbeda. Ia berani menyampaikan jawaban yang tak terpikirkan oleh kebanyakan orang. Sikap kritis seperti ini penting di era sekarang, terutama agar kita tidak mudah termakan hoaks, propaganda, atau informasi yang menyesatkan. Dengan mengasah kemampuan berpikir kritis dan menimbang setiap informasi berdasarkan iman, seseorang bisa lebih bijak dalam bersikap. Relevansi keempat adalah tentang merendahkan hati dan tidak meremehkan siapapun. Dunia modern sering menilai manusia dari status sosial, harta, atau gelar akademik. Namun kisah Abu Nawas menunjukkan bahwa kebijaksanaan sejati bisa lahir dari orang yang sederhana. Di zaman ini, kita bisa belajar bahwa jangan pernah meremehkan nasihat dari orang tua, tetangga, atau bahkan anak kecil. Seringkali mereka justru menyampaikan kebenaran yang tidak terpikirkan oleh orang-orang berpendidikan tinggi. Sikap rendah hati juga mengajarkan kita untuk selalu siap belajar dari siapapun, karena Allah bisa memberikan hikmah melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Relevansi lain adalah pentingnya menyeimbangkan akal dan iman.
Dunia modern penuh dengan kemajuan teknologi, pengetahuan dan penelitian ilmiah. Semua itu baik dan bermanfaat, tetapi jika dilepaskan dari iman, seringkali justru menimbulkan kegelisahan. Banyak orang modern yang pintar tetapi merasa kosong, berilmu tetapi kehilangan arah hidup. Abu Nawas menunjukkan bahwa ilmu akan lebih bermakna ketika dikaitkan dengan iman. Pertanyaan ayam dan telur mungkin bisa dijelaskan secara biologis atau filosofis, tetapi jawaban yang menenangkan hanya lahir ketika dikaitkan dengan penciptaan Allah. Hal ini menjadi pengingat bahwa secerdas apapun manusia, ia tetap butuh cahaya iman untuk menuntun jalannya. Kisah Abu Nawas juga relevan dalam hal menghadapi masalah dengan bijaksana tanpa memperbesar konflik. Di zaman sekarang, seringkali perdebatan kecil bisa menjadi besar hanya karena masing-masing pihak ingin menang. Abu Nawas tidak memperpanjang perdebatan dengan teori yang rumit, tetapi memberi jawaban sederhana yang memuaskan semua pihak. Dalam kehidupan modern, sikap ini penting terutama dalam menjaga keharmonisan keluarga, persahabatan, atau hubungan kerja. Kadang, yang dibutuhkan bukan argumen panjang, melainkan solusi bijak yang menenangkan hati semua pihak. Akhirnya, relevansi kisah ini juga tampak dalam hal menjadi pribadi yang membawa ketenangan bagi orang lain. Abu Nawas dengan jawaban sederhananya membuat suasana istana yang penuh kebingungan berubah menjadi tentram. Di era modern, kita juga bisa menjadi pribadi yang menenangkan, baik di keluarga, lingkungan kerja maupun masyarakat. Orang yang berpegang pada iman, berpikir sederhana dan rendah hati, akan selalu membawa aura positif di sekitarnya. Dengan demikian, kisah Abu Nawas bukan hanya nostalgia masa lalu, tetapi juga cermin untuk menata kehidupan di zaman modern. Kesederhanaan, iman, ketenangan, keberanian dan kerendahan hati adalah nilai-nilai abadi yang tetap relevan meski zaman telah berubah. Jika setiap orang meneladani nilai-nilai itu, maka dunia modern yang serba kompleks akan terasa lebih ringan, tentram dan bermakna. Kesimpulan dan renungan akhir. Kisah Abu Nawas dengan jawaban mengejutkannya tentang ayam dan telur memberikan sebuah pelajaran yang abadi dan penuh makna. Dari awal hingga akhir, cerita ini tidak sekedar menghadirkan humor atau kecerdikan semata, melainkan mengandung hikmah yang mendalam tentang bagaimana manusia seharusnya memandang kehidupan, ilmu, dan kebijaksanaan. Ketika semua orang di istana bingung menjawab pertanyaan raja yang tampaknya sederhana, Abu Nawas tampil dengan jawaban yang sederhana tetapi menyentuh akar persoalan, bahwa penciptaan selalu dimulai dari Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang lahir tanpa kehendaknya. Kesimpulan ini memberi pemahaman bahwa kebingungan manusia akan terurai jika kembali kepada Sang Pencipta sebagai sumber segala kebenaran. Renungan pertama yang dapat ditarik dari kisah ini adalah tentang makna iman dalam menghadapi pertanyaan hidup. Pertanyaan ayam dan telur seakan menggambarkan dilema yang tak ada ujungnya, seperti banyak persoalan hidup yang membuat manusia ragu dan tidak tenang. Namun, dengan iman, Abu Nawas memberikan jawaban yang menenteramkan hati. Hal ini mengingatkan bahwa dalam kehidupan modern sekalipun, iman tetap menjadi fondasi yang menuntun manusia agar tidak tersesat dalam kebingungan. Apapun persoalan yang dihadapi, apakah tentang pekerjaan, keluarga, kesehatan, atau masa depan, jika disandarkan kepada Allah, maka hati akan menjadi lebih tenang dan bijak dalam mengambil keputusan. Renungan kedua yang ditarik dari kisah ini adalah tentang kesederhanaan yang menyelesaikan masalah besar. Abu Nawas tidak berputar-putar dengan teori panjang atau argumen yang melelahkan, melainkan langsung menempatkan persoalan pada tempatnya. Kesederhanaan ini adalah kunci dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Seringkali manusia modern terjebak dalam cara berpikir rumit, padahal solusi bisa ditemukan dalam langkah yang sederhana, seperti menjaga kejujuran, menata niat, atau melatih kesabaran. Hal-hal sederhana ini mampu menjadi jalan keluar dari masalah yang tampaknya rumit. Kesederhanaan bukan berarti lemah, melainkan kekuatan untuk melihat inti persoalan tanpa terperangkap oleh hiasan luar. Renungan berikutnya adalah tentang keberanian untuk berpikir berbeda dan menyuarakan kebenaran. Di istana, banyak orang terdiam karena takut salah menjawab atau ragu menghadapi pertanyaan raja. Abu Nawas berani mengemukakan pendapatnya dengan penuh keyakinan. Ini menjadi pelajaran penting bahwa dalam hidup, keberanian untuk menyampaikan kebenaran adalah sesuatu yang sangat berharga. Di zaman modern, ketika suara mayoritas sering menjadi tekanan, penting untuk tetap berani berpihak pada kebenaran meskipun tidak populer.
Sikap ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW bahwa jihad yang paling besar adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Dari sini, kisah Abu Nawas memberi teladan bahwa kebenaran harus tetap disuarakan, meskipun tampak sederhana. Selain itu, kisah ini juga menegaskan nilai kerendahan hati. Abu Nawas tidak menonjolkan diri sebagai orang yang paling pintar atau paling benar. Jawabannya justru lahir dari kesadaran bahwa manusia hanyalah makhluk ciptaan, sementara Allah adalah Sang Pencipta. Kerendahan hati ini mengajarkan bahwa sehebat apapun akal manusia, ia tetap terbatas. Dengan rendah hati, seseorang akan lebih mudah menerima kebenaran, belajar dari pengalaman, dan tidak mudah terjebak dalam kesombongan. Dalam kehidupan sehari-hari, kerendahan hati membuat hubungan antar manusia menjadi lebih harmonis dan damai. Renungan yang tak kalah penting adalah tentang menjadi pribadi yang membawa ketenangan bagi orang lain. Jawaban Abu Nawas bukan hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga memberi ketenangan bagi semua orang di istana yang sebelumnya bingung. Kehadiran seseorang yang menenangkan adalah anugerah besar dalam keluarga, masyarakat maupun lingkungan kerja. Menjadi pribadi yang menghadirkan kedamaian berarti mengurangi pertengkaran, menghindari perdebatan yang sia-sia, dan menghadirkan solusi yang menenangkan. Ini adalah kualitas yang sangat dibutuhkan di dunia modern yang penuh dengan konflik dan perbedaan pandangan. Dari semua hikmah ini, dapat disimpulkan bahwa kisah Abu Nawas bukan sekedar cerita lucu atau cerdik, melainkan sebuah teladan hidup. Ia mengajarkan bahwa iman, kesederhanaan, keberanian, kerendahan hati dan kemampuan membawa ketenangan adalah nilai-nilai yang harus selalu dijaga. Kisah ini adalah cermin agar manusia tidak larut dalam kebingungan dunia, tetapi selalu kembali kepada Allah yang Maha Mengetahui. Sebagai penutup, renungan dari kisah ini hendaknya menjadi dorongan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat iman, dan menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan. Semoga setiap langkah dalam hidup dipenuhi dengan cahaya kebenaran dan ketenangan hati. Untuk yang mendengarkan kisah ini, jadikanlah kisah Abu Nawas sebagai pengingat, agar selalu sederhana dalam berpikir, berani menyampaikan kebenaran, dan rendah hati dalam bersikap. Dengan demikian, hidup tidak hanya menjadi perjalanan duniawi, tetapi juga jalan menuju ridha Allah. Demikianlah kisah penuh makna dari Abu Nawas yang selalu mengajarkan bahwa kecerdikan sejati tidak hanya lahir dari akal, melainkan juga dari iman yang tertanam dalam hati. Semoga hikmah dari cerita ini mampu menjadi pengingat agar hidup senantiasa sederhana, rendah hati, dan selalu kembali kepada Allah dalam setiap urusan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqamah di jalan Allah hingga akhir zaman. Jangan lupa untuk mendukung dakwah ini dengan menekan tombol subscribe, memberikan like, serta meninggalkan komentar berisi pelajaran berharga yang dapat dipetik dari kisah ini. Semoga dukungan tersebut menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.